Halo Shalom Community. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang datang dari negeri yang disebut Narnia. Selamat mendengarkan. The Chronicles of Narnia. Sang Singa, Sang Penyihir, dan Lemari oleh C.S. Lewis. Bab 1. Lucy melihat ke dalam lemari. Dahulu kala, ada 4 anak yang bernama Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Kisah ini tentang sesuatu yang terjadi pada mereka saat mereka diungsikan dari London selama perang karena serangan udara. Mereka dikirim ke rumah seorang profesor tua yang tinggal di pedesaan, 10 mil jauhnya dari jalan kereta api terdekat dan 2 mil dari kantor pos terdekat. Dia tidak mempunyai istri dan tinggal di rumah yang sangat besar bersama pengurus rumah bernama Mrs. McCready dan 3 orang pelayannya. Pada hari pertama mereka di tempat itu, hujan turun dengan sangat deras. Begitu derasnya sehingga saat kau melihat keluar jendela, kau tidak bisa melihat gunung maupun hutan atau bahkan sungai kecil di kebun. Tentu saja akan hujan, kata Edmund. Berhentilah mengeluh, Ed, kata Susan. Kemungkinan besar cuaca akan cerah dalam 1 atau 2 jam lagi. Dan sementara itu kita lebih baik menyibukkan diri. Ada radio dan juga banyak buku di sini. Tidak mau, kata Peter. Aku akan menyelidiki rumah ini. Pevensis memutuskan untuk menjelajahi rumah. Saat mereka menjelajah, mereka merasa bahwa rumah itu adalah jenis rumah yang sepertinya tidak memiliki ujung dan penuh dengan tempat tak terduga. Beberapa pintu pertama yang mereka buka hanya menuju kamar tidur tambahan seperti yang sudah mereka duga. Dan tak lama setelah itu, mereka melihat ke dalam ruangan yang kurang lebih kosong dan hanya berisi 1 lemari besar. Jenis lemarinya adalah lemari yang pintunya dilapisi cermin. Tidak ada benda lain dalam ruangan itu kecuali bangkai lalat hijau di bingkai jendela. Tidak ada apa-apa, kata Peter. Dan mereka semua berbaris keluar kecuali Lucy. Dia tinggal karena berpikir ada gunanya mencoba membuka pintu lemari itu meskipun dia hampir yakin pintu itu terkunci. Dia terkejut ketika pintu itu terbuka dengan cukup mudah dan kemudian 2 kapur barus terjatuh keluar. Lucy melangkah ke dalam lemari besar dan menemukan pohon bersalju di bagian belakangnya. Penasaran, dia menjelajahi isi lemari itu dengan tetap membiarkan pintu lemari itu tetap terbuka sedikit. Akhirnya, dia bertemu Fawn, makhluk setengah kambing dan setengah manusia. Fawn itu membawa payung dan beberapa paket. Ketika dia melihat Lucy, Fawn itu merasa sangat terkejut sehingga dia menjatuhkan semua paketnya. Bab 2. Apa yang Lucy temukan di sana? Selamat malam, kata Lucy. Tapi si Fawn itu begitu sibuk mengambil bungkusan-bungkusannya sehingga tidak langsung menjawab. Saat selesai, si Fawn membungkuk sedikit ke arah Lucy. Selamat malam, kata si Fawn. Maafkan saya, saya tidak ingin terlalu tahu, tapi apakah saya benar bila berpikir Anda Putri Hawa? Namaku Lucy, katanya tidak mengerti apa maksud si Fawn. Tapi Anda, maafkan saya, Anda yang mereka sebut anak perempuan atau dan juga manusia? Tanya si Fawn. Tentu saja, aku anak perempuan dan seorang manusia, jawab Lucy dengan sedikit bingung. Fawn itu memperkenalkan dirinya sebagai Tumnus dan bertanya kepada Lucy bagaimana dia tiba di Narnia. Narnia ternyata adalah nama negeri aneh yang dimasuki Lucy. Lucy bingung dan menjawab bahwa ia telah masuk melalui lemari pakaian di ruangan cadangan. Tumnus salah paham tentang hal ini. Dia berpikir bahwa Lucy berasal dari kota bernama Lemari dan negara bernama Ruang Cadangan.
Tumnus kemudian mengundang Lucy ke rumahnya untuk minum teh. Lucy setuju dengan syarat dia tidak bisa tinggal untuk waktu yang lama. Kemudian mereka melakukan perjalanan ke rumah Tumnus. Lucy menikmati waktu minum teh yang menyenangkan dengan Tumnus. Tumnus menyajikan makanan yang luar biasa dan kemudian memainkan musik yang indah untuk Lucy dengan seruling kecil. Tumnus menyajikan makanan yang luar biasa dan kemudian memainkan musik yang indah untuk Lucy dengan seruling kecil. Sangat indah sampai membuat Lucy akhirnya tertidur. Akhirnya Lucy pun terbangun dan mengatakan bahwa dia harus pulang. Fawn dengan sedih mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pulang. Saat Lucy bertanya mengapa, Fawn itu malah menangis. Lucy menghiburnya sebaik mungkin dan kemudian memberikan sapu tangannya untuk Tumnus menghapus air mata kesedihannya. Tumnus mengatakan padanya bahwa dia menangis karena rasa bersalah. Dia adalah pelayan penyihir putih, penguasa Narnia yang mengerikan, yang telah merapal mantra di seluruh negeri, sehingga selalu musim dingin dan tidak pernah Natal. Dia telah terdaftar untuk menangkap setiap manusia yang dia dapat temukan dan membawanya kepadanya. Tumnus tidak mengatakan apa yang akan dilakukan penyihir terhadap manusia, tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa mereka akan dibunuh. Lucy memohon kepada Tumnus untuk membebaskannya dan ia setuju. Ia mengatakan bahwa ia belum pernah bertemu manusia sebelumnya dan tidak tahu seperti apa mereka. Tumnus akhirnya mengantarkan Lucy kembali ke tiang lampu di perbatasan antara Narnia dan pintu lemari dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Bab 3. Edmund dan lemari. Lucy berlari keluar dari Narnia dan melewati lemari dengan penuh semangat meyakinkan semua orang bahwa dia baik-baik saja. Dia kaget saat saudara-saudaranya menyatakan bahwa dia hanya pergi beberapa detik. Dia membawa mereka kembali untuk melihat lemari pakaian untuk menunjukkan dunia aneh Narnia. Tapi sekarang itu hanyalah lemari pakaian biasa. Peter dan Susan dengan toleran berasumsi bahwa dia hanya mengarang cerita. Tetapi Edmund tetap mengolok-olok Lucy tentang dunia fantasinya. Pada hari berikutnya, hujan masih turun dengan sangat derasnya. Anak-anak itu pun memutuskan untuk bermain petak umpet. Lucy ingin memeriksa dan melihat apakah lemari itu benar-benar kosong. Edmund mengintip ke dalam kamar itu dan melihat Lucy menghilang ke dalam lemari. Dia mengikutinya ke dalam lemari, berniat untuk terus menggodanya, tapi begitu di dalam, dia menemukan dirinya di Narnia. Edmund tidak melihat tanda-tanda Lucy dan Edmund tidak yakin harus berbuat apa. Sekarang dia ingat dia sedang mencari Lucy. Juga dia mengingat betapa jahat sikapnya pada anak perempuan itu tentang negeri hayalannya yang sekarang ternyata sama sekali bukan hayalan. Edmund berpikir Lucy pasti berada di dekat sana. Jadi dia berteriak, "Lucy, Lucy, aku juga di sini. Edmund." Tidak ada jawaban. Dia marah karena semua yang kukatakan belakangan ini, pikir Edmund. Dan meskipun tidak suka mengakui dirinya salah, dia juga tidak suka sendirian di tempat aneh, dingin, dan hening ini. Jadi dia berteriak lagi. "Lu, aku minta maaf, aku tidak mempercayaimu. Aku tahu sekarang kau memang benar. Keluarlah, ayo berdamai." Tiba-tiba, seorang wanita pucat pasi mendekat dengan kereta luncur yang ditarik oleh rusa putih. Dia membawa tongkat sihir dan memakai jubah bulu dan juga mahkota. Wanita itu berhenti di depan Edmund, menuntut untuk mengetahui siapa dia. Edmund memperkenalkan dirinya dengan canggung dan perempuan itu dengan tegas memberitahunya bahwa dialah Ratu Narnia dan bahwa dia harus memanggilnya dengan tepat. Hal ini membuat Edmund bingung
dan akhirnya memanggil wanita itu sebagai Yang Mulia. Bab 4. Turkish Delight. Dengan sedikit paksaan, Ratu menemukan bahwa Edmund adalah anak manusia. Meskipun pada awalnya dia tampak tegas dan mengancam Edmund, ketika dia mendengar bahwa dia adalah manusia, dia tiba-tiba menjadi sangat perhatian dan mengundang Edmund untuk duduk di kereta luncur di bawah mantel bulunya dan berbicara dengannya. Edmund tidak berani melanggar perintahnya. Sang ratu menyulap makanan dan minuman untuknya yang terdiri dari minuman panas dan sekotak Turkish Delight, yaitu sejenis gelatin yang dilapisi gula bubuk. Saat dia makan dan minum, ratu mengajukannya banyak pertanyaan. Edmund seharusnya berhati-hati dalam mempercayai wanita aneh dan mengesankan ini, tetapi dia benar-benar terpaku pada makanan manis yang sedang dimakannya. Awalnya, Edmund berusaha mengingat tidak sopan berbicara saat mulut penuh. Tapi, tak lama kemudian, dia lupa tentang peraturan itu dan hanya memikirkan bagaimana caranya memakan Turkish Delight sebanyak yang dia bisa. Semakin banyak dia makan, semakin banyak yang dia ingin makan. Dia tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri, mengapa sang ratu harus ingin tahu begitu banyak tentangnya. Wanita itu membuat Edmund bercerita dia mempunyai seorang kakak laki-laki dan juga 2 orang saudara perempuan. Dan juga dia bercerita tentang salah satu saudara perempuannya yang sudah berada di Narnia dan pernah bertemu Faun di sana. Dia juga bercerita bahwa tidak ada orang kecuali dirinya sendiri dan saudara-saudaranya yang tahu tentang Narnia. Konon, Turkish Delight yang Edmund makan menyebabkan siapapun yang memakannya merasakan keserakahan yang tidak terpuaskan. Makanan penutup yang manis ini memaksa pemakan yang malang untuk terus memakannya sampai dia dicegah melakukannya atau sampai dia terbunuh. Ketika Edmund menyelesaikan Turkish Delight, dia berharap ratu akan menawarkannya lebih banyak, tetapi ternyata dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memintanya untuk membawa saudara laki-laki dan perempuannya ke Narnia untuk menemuinya. Ratu tidak memberikan penjelasan tentang kenapa Edmund harus membawa mereka, tetapi dia mengatakan kepada Edmund bahwa dia akan memberinya semua Turkish Delight yang dia inginkan jika dia membawa mereka kepadanya. Ini adalah alasan yang cukup bagi Edmund. Lalu kemudian Ratu mengirimnya kembali ke tiang lampu. Di sana, dia bertemu Lucy yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah bersama Tumnus yang sehat yang belum dihukum oleh penyihir putih karena pengkhianatannya. Edmund menanyakan rincian tentang penyihir putih dan dia menyadari bahwa Ratu Narnia adalah orang yang sama. Edmund bagaimanapun masih terobsesi dengan Turkish Delight dan berusaha membantah bahwa penyihir dan ratu bukanlah orang yang sama. Edmund dan Lucy akhirnya kembali ke lemari pakaian ke rumah profesor.